Anda setuju dengan kebijakan EBG nggak ngomong-ngomong? Tuh kan, sama saya juga nggak setuju. Kita sama. Kok bisa ya negara kita itu lebih mementingkan perut daripada otak gitu loh, ya kan? Sekarang saya mau balik logikanya. Anda sadar nggak selama ini bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi itu, apapun itu namanya, itu salah satu sebabnya karena orang nggak mau dengerin agama loh sebetulnya, bener nggak? Anda menyimakkan berita tokoh-tokoh agama yang melakukan tindakan asusila ada kan? Di negeri kita ada kan? So masalahnya apa? Agamanya kita tolak gitu. Kan nggak begitu logikanya. Seolah-olah kiai di zaman sekarang tuh cabul semua gitu. Sorry to say. Tapi memang itu framing yang berkembang di masyarakat. Gitu kan? Orang yang punya hubungan buruk dengan Tuhan, hubungan buruk itu diindikasikan dengan apa? Ya dia mengabaikan perintahnya, dia menyepelekan aturannya, dia mengentengkan tuntunannya, dia bermaksiat tanpa ada rasa malu, dipamerkan di hadapan publik, dan itu terjadi kan? Itu akan berakibat pada buruknya kehidupan dia sendiri. Apaan di akhirat mulu, sekarang apa balasannya gitu kan? Jadi dia kayak maksa Tuhan supaya menurunkan azab sekarang gitu loh. Seandainya Allah mengazab manusia ketika mereka berbuat zalim di dunia, ma taraka 'alaiha min dabbah. Gak akan ada lagi makhluk melata di muka bumi ini. Binasa semuanya, termasuk Anda, termasuk saya. Nah, saya ingin berusaha untuk memotret hal-hal yang relate dengan kejadian-kejadian belakangan ini dan bagaimana respon agama menyangkut isu-isu kemanusiaan itu sendiri, karena itu penting ya. Saya tadi pagi tuh, persis tadi pagi, nggak sengaja sebetulnya ngelihat ada cuplikan. Kadang-kadang saya juga suka scrolling media sosial, terus terang aja scrolling supaya tahu yang diomongin orang-orang tuh apa gitu loh di zaman sekarang itu. Kan Ustadz juga nggak mesti harus baca kitab kuning terus. Kalau baca kitab kuning terus masyarakatnya begini, nanti nggak nyambung kan, yang diomongin dengan faktanya beda gitu loh. Saya sebisa mungkin update tuh media sosial tuh setiap hari. Anda juga mungkin update ya, di Jakarta lagi ada demo. Saya nggak tahu di Surabaya mau ada demo apa enggak. Tapi ya itulah dinamika politik, dinamika isu keagamaan di negeri kita senantiasa berkembang. Selalu ada hal-hal baru gitu ya. Nah saat yang saya sorot itu tadi pagi itu, lihat scrolling medsos potongan cuplikan mahasiswa. Dia dengan berapi-api gitu mengkritik pemerintah. Sebetulnya kita juga ya dalam banyak hal tuh terkait kritik-kritik itu sepakat sebetulnya dengan kritik, dan memang harus ada kritik itu. Gak mungkin negara kita bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kritik-kritik yang membangun, yang konstruktif gitu loh. Jadi secara prinsip kita tidak menolak, bahkan kita mendukung kritik-kritik yang konstruktif itu. Anda setuju dengan kebijakan EBG nggak ngomong-ngomong? Tuh kan, sama saya juga nggak setuju. Kita sama. Setuju dengan kebijakan Kopdes itu yang menelan duit triliunan itu, kayak menghambur-hamburkan duit negara ya, benar gak sih? Ya Allah ya Karim, itu kalau digunakan buat kesejahteraan guru ya, dosen, dunia pendidikan, kan ternyata masyarakat maju di barat itu, mereka itu concern pertamanya itu soal itu, education, karena itu adalah pilar utama. Kalau pendidikannya maju, para pendidiknya itu bernalar matang gitu, secara keilmuan, secara moral terbentuk, gajinya menyejahterakan hidup mereka, ya udah itu dengan sendirinya mindset masyarakatnya akan terbentuk lebih baik gitu. Jadi pendidikan tuh hal yang kok bisa ya negara kita itu lebih mementingkan perut daripada otak gitu loh, ya kan? Itu kritik yang bagus. Kita juga sangat setuju dengan itu. Anda bahagia nggak kalau MBG dibubarkan? Jujur aja jawab, bahagia nggak? Boleh bahas MBG nggak sih di masjid kayak gini nih? Boleh lah, emang kenapa sih? Boleh aja. Bahagia kalau MBG dibubarkan? Tergantung. Kalau bapak Anda punya SPPG nggak mungkin jawab iya. Ya, semuanya sesuai dengan kepentingan kan. Nah, yang saya lihat itu dia bilang di tengah krisis kayak gini, kan lagi demo nih di Jakarta. Sebenarnya agama juga nggak punya peranan katanya. Di saat-saat krisis begini agama itu kan nggak bisa memberikan dampaknya secara nyata gitu loh. Apa coba yang bisa diomongin sama agama di saat kita punya pemerintahan yang bobrok lah katakan gitu. Segunanya agama itu apa? Menceramahi surga neraka doang kata dia. Agama kan bisa cuma gitu doang. Menceramahkan ada yang namanya pembalasan, ada surga, ada neraka. Kemudian membuat orang pasrah dengan kenyataan kan gitu kan katanya. Agama nggak punya pengaruh dalam mengentaskan krisis kemanusiaan. Itu poinnya, itu klaimnya. Dan mari kita sama-sama uji klaim itu. Dan yang sering dijadikan contoh itu, ya lihat itu aja katanya ustadz-ustadz Anda itu. Kalau ceramah, kadang-kadang masyarakat membicarakan apa, ustadznya ceramah tentang apa gitu loh. Bicarakan hal-hal yang gak relate dengan kehidupan, dengan krisis yang harus menemukan jawaban gitu loh. Oke, sekarang saya mau balik logikanya. Anda sadar gak selama ini bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi itu, apapun itu namanya,
Itu salah satu sebabnya karena orang nggak mau dengerin agama loh sebetulnya, bener nggak? Kalau mau kita balik logikanya gitu loh. Kan sejujurnya kalau kita mau lihat agama secara lebih objektif, tanpa melihat perilaku orang beragamanya. Nah ini problem sebagian orang dan banyak sebetulnya orang menilai agama dari perilaku umatnya. Kan secara logik itu nggak bisa loh, nggak make sense loh. Masa kita mau menilai sebuah agama dari perilaku umatnya yang memang berbeda-beda. Ada yang memang patuh dengan agamanya, ada yang enggak. Ada yang bahkan dia paham agama tapi nggak mengamalkan, dan itu ada gitu loh. Anda menyimakkan berita tokoh-tokoh agama yang melakukan tindakan asusila, ada kan di negeri kita, ada kan. So masalahnya apa? Agamanya kita tolak gitu. Kan nggak begitu logikanya. Itu ada itu ada problem psikologis di sana, ada problem sosial. Kenapa agamanya langsung dicopot gitu loh? Nah, secara awal tuh kalau kita objektif dengan logika kita nggak bisa melakukan lompatan kayak begitu. Nah itu pertama yang harus kita koreksi dan harus kita pahami. Kerusakan yang terjadi itu salah satu sebabnya karena kita nggak mau mendengarkan dan nggak mau mengamalkan ajaran agama. Agama mengajarkan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, moralitas lah secara umum. Manusia dengan pilihan bebasnya. Ada yang nggak mau taat, ada yang nggak mau dengerin, bodoh amat, halal atau haram. Bahkan koruptor-koruptor itu kadang-kadang menyepelekan dengan alasan apa? Alah korupsi doang ini, nggak sampai musyrik katanya. Nggak sampai menyekutukan Tuhan kan? Nanti juga tobat sama Tuhan, Tuhannya mengampuni. Lihat orang-orang yang beragama hanya sebatas identitas sosial belaka, tidak sampai merasuk dan meresap ke dalam perasaan terdalamnya. Itu efeknya. Dan jangan lupa, kalau kita mau objektif, Anda harus melihat fakta secara menyeluruh. Ada orang-orang yang kayak begitu beragamanya, tapi banyak orang-orang yang betul-betul merasakan dampak positif agama dalam kehidupan nyatanya, dalam segala individu, sosial, di keluarganya, di tengah masyarakatnya. Banyak sekali. Sayangnya mereka nggak main handphone, nggak mengupload kegiatan positifnya, lebih suka di surau-surau, di sawah-sawah. Mereka-mereka yang sebetulnya face interestnya itu udah hampir terkikis, hawa nafsunya gitu ya, kepentingan hawa nafsunya sudah terkikis dan hanya mementingkan apa yang maslahat bagi umat. Itu banyak saya menjumpai orang-orang kayak gitu. Kenapa itu kita nggak sorot? Lihat dampak positif dari agama kalau agama itu dipahami dan diamalkan sekaligus. Jadi kata kunci yang menjadi persoalan utama bukan agama yang tidak punya dampak, tapi manusia yang gagal. Betul nggak omongan saya? Manusia yang gagal dalam meresapi dan mengamalkan ajaran agama itu. Sesederhana itu. Kenapa agama ini disalahin pas krisis? Ketika ada efek positif dari agama itu, kadang-kadang kita kita melupakan fakta itu. Yang kita sorot yang problematis. Oh lihat orang pesantren tuh kiai itu, kiai kayak gitu kan. Dan di framing sedemikian jahat seolah-olah kiai di zaman sekarang tuh cabul semua gitu. Sorry to say. Tapi memang itu framing yang berkembang di masyarakat, gitu kan? Nah, itu satu. Bisa diterima nggak logika saya? Kalau ada yang mau membantah, kita diskusi. Anda mahasiswa, saya juga mantan mahasiswa. Dan saya senang diskusi dengan mahasiswa. Saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Jangan nanti nanya gimana caranya Ustaz biar kita pasrah dengan takdir Allah. Alah itu mah udah. Semua orang udah tahu jawabannya. Kita diskusi yang berat-berat dikit nggak apa-apa ya? Yang berat sedikit. Oke, itu satu. Kemudian tidak kalah penting. Yang perlu kita catat adalah ada korelasi dan keterikatan erat antara hubungan kita dengan Tuhan, kaitannya dengan kehidupan kita sendiri gitu loh. Maksud saya begini, kalau kita baca Quran itu, teman-teman semuanya, kalau kita baca Quran dengan baik ya, korelasi antara iman kepada Tuhan dengan kehidupan yang kita miliki itu punya keterkaitan. Maksudnya gimana Ustadz? Orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan akan berkonsekuensi itu. Hubungan baik itu akan berkonsekuensi pada kehidupan yang baik. Ini saya menjelaskan berdasarkan perspektif Quran, bukan perspektif pribadi. Sebaliknya, orang yang punya hubungan buruk dengan Tuhan, hubungan buruk itu diindikasikan dengan apa? Ya, dia mengabaikan perintahnya, dia menyepelekan aturannya, dia mengentengkan tuntunannya, dia bermaksiat tanpa ada rasa malu, dipamerkan di hadapan publik, dan itu terjadi kan? Itu akan berakibat pada buruknya kehidupan dia sendiri. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Mari kita lihat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan hal yang tadi saya sebutkan itu. Kalau mau saya sederhanakan lagi begini, kalau mau hidup baik, kalau mau dan Anda memimpikan kehidupan yang baik, bangunlah hubungan dengan Tuhan sebaik mungkin.
Jangan dulu dikritik ya. Soalnya saya udah menduga apa kritik yang akan muncul. Apa hubungannya Tuhan dengan kita? Tuhan itu satu hal, ya kita hal yang lain lagi. Kita kalau mau maju ya nggak usah bicara Tuhan, kan begitu. Ya saya tahu itu ada kritikan begitu, tapi tunggu sebentar. Kemudian sebaliknya, orang yang punya hubungan buruk dengan Tuhan, mengabaikan tuntunannya, menyepelekan, mengintek, menyombongkan diri di hadapannya, itu akan berdampak pada kehancuran dia sendiri. Kehancuran pribadi maupun kehancuran kolektif sebagai umat. Anda pernah dengar nggak dalam sejarah kisah umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Soleh? Kaum Nabi Soleh itu namanya kaum Samud. Kaum Nabi Hud namanya kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Wa ila Samud akhahum salihah. Kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Saba. Kaum Saba yang sezaman dengan Nabi Sulaiman. Yang ratunya itu ratu Bilqis atau Balqis. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Saba digambarkan dalam Quran sebagai negeri yang Tuhannya maha pengampun, saking mereka itu sejahtera gitu loh, seolah Tuhan tuh nggak marah sama mereka. Baldatun thayyibah, negeri yang makmur, rindang dengan kebun-kebun, sejahtera lah secara duniawi. Sampai-sampai digambarkan baldatun thayyibah, suka ada istilah itu kan, baldatun thayyibah artinya negeri yang makmur, negeri yang baik, penuh dengan kebaikan. Warabun ghafur, dan Tuhan maha pengampun. Artinya seolah negeri itu sejahtera sehingga tidak ada indikasi Tuhan marah sama mereka gitu loh. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Kami turunkan sailal arim, banjir besar. Wa badalnahum bijannataihim, dan kami ganti dua kebun mereka yang rindang dan indah itu, jannatain dzawatai ukulin khamr, diganti dengan kebun-kebun yang pepohonan buah-buahnya itu pahit-pahit. Yang tadinya mempesona, indah, banyak tumbuhan-tumbuhan yang buah-buah manis, diganti dengan kebun yang buruk gitu loh. Wa badalnahum bi jannatain dzawatai ukulin khamti wa athli wa syai'in min sidrin qalil. Kenapa diturunkan banjir yang sedemikian dahsyat yang menghancurkan kehidupan mereka itu? Dzalika jazainahum bima kafaru. Kami menurunkan balasan itu karena mereka kufur. Lihat, tadi saya bilang apa? Hubungan dengan Tuhan itu menentukan kehidupan kita. Negeri Saba yang sedemikian sejahtera itu dibalikkan kehidupan oleh Tuhan gara-gara apa? Kekufuran masyarakatnya. Wahal nujazi ilal kafur. Kata Quran, adakah yang lebih berhak untuk diberikan balasan selain orang-orang kafir itu? Selama ini kan Anda mungkin menyimak orang-orang yang punya perspektif berbeda dengan itu. Masyarakat bisa hancur karena faktor ya kebejatan para pejabatnya, bisa hancur karena tata kelolanya yang kurang bagus, dan kita tidak menolak itu gitu loh. Siapa yang mengingkari bahwa kerusakan itu bisa disebabkan oleh tata kelola yang kurang bagus, korupsi yang merajalela? Kita semua mengakui itu gitu loh. Tapi kita ingin melihat aspek yang lebih substansial ke atas lagi gitu loh. Ada nggak sebab lain? Itu sebab kita akui bahwa ketimpangan sosial, problem-problem di tengah masyarakat itu timbul, sebabnya itu beragam, kita tidak mengingkari dan kita harus meluruskan gitu loh. Pejabat-pejabat yang mereka itu secara secara membabi buta, merongrong kekayaan negara itu harus kita luruskan. Tapi kita coba melihat aspek lain. Oh ternyata ada juga korelasi antara kita dengan Tuhan. Mari saya bukakan mata Anda dengan banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan itu. Lihat, itu satu ayat menunjukkan bahwa suatu negeri bisa dihancurkan oleh Tuhan karena kekufuran masyarakatnya. Artinya apa? Hubungan dengan Tuhan itu menentukan kehidupan mereka. Di suratul An'am, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn. Tidakkah mereka memerhatikan berapa banyak generasi yang kami hancurkan? Quran bilang gitu. Generasi yang dihancurkan, yang tadi disebut kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Boti. Dan cukup disayangkan, di negara kita pelan-pelan tuh udah muncul gerakan semacam itu. Itu saudara kita tidak membenci mereka ya. Itu saudara kita, itu teman Anda, itu teman saya dalam kemanusiaan. Nah saya ingin membahas itu nanti boleh ya. Karena seringkali diklaim itu sebagai hak asasi manusia, betul nggak? Hak asasi manusia dong, boleh-boleh aja. Emang apa salahnya sih kalau kita suka sama jenis, bosen perempuan mulu. Pantesan pada jomblo cewek-cewek itu kebanyak yang jomblo. Laki-lakinya pada error. Itu saudara kita yang harus kita selamatkan. Saya melipir dulu ke sini ya, di Eropa itu, saya pernah itu berkunjung ke sana, kemudian ngobrol sama orang-orang Indonesia di sana. Dan yang cukup disayangkan memang gitu.
orang sebagian ya, kita nggak bilang banyak atau sedikit, tapi sebagian saudara-saudara kita yang di sana juga sama. Kalau di Eropa itu kan LGBT itu bukan hanya diperbolehkan, dikampanyekan. Luar biasa itu, kampanye beneran. Ya, ada yang terpengaruh, tapi saya menjumpai satu orang, dia itu kayaknya hati terdalamnya mengingkari itu. Jadi ceritanya dia punya suami orang Jerman, suami ya, nah dia perempuan ceritanya, suaminya orang Jerman, udah lama, tapi dia sholat. Kemudian saya dapat cerita dari orang Indonesia yang lain, dia bilang, ceritanya dia umroh dan berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, seandainya suamiku itu meninggal, suami dia laki, suami juga laki maksudnya, seandainya suamiku itu meninggal, aku mau berhenti dari dunia ini, aku mau kembali bertobat. Seandainya dia meninggal, seandainya dia mati itu, cuma nggak mati-mati itu orang. Akhirnya dia nggak tobat-tobat, nggak tahu udah tobat apa belum. Cuma dia punya bisikan nurani itu, bisikan nurani sucinya tidak menghendaki itu. Pada akhirnya dia kembali gitu, pada fitrahnya, gak mau lepas itu. Artinya saya ingin bilang, ada sebagian saudara-saudara kita yang terpapar itu, dan sebetulnya mereka perlu tempat kembali, cuman belum ada wadah yang cocok. Kadang ada rasa malu, ada rasa segan, takut dibully, takut jadi bahan gunjingan. Ada juga orang-orang yang secara sengaja mengentengkan, menyepelekan, menikmati, dan tidak ada rasa malu gitu loh. Beragam sebetulnya orang-orang gitu tuh faktornya beragam. Dan sebagiannya itu kadang-kadang bermula dari apa coba? Dari rasa penasaran, ingin mencoba hal baru, dunia baru. Begitu kan? Apalagi anak-anak zaman sekarang itu kan mengikuti tren biasanya. Trennya begini, coba dikit-dikit. Dari situ tuh biasanya masuk tuh pengaruh-pengaruh itu. Kita belum bicara soal HAM ya. Kita akan bicara nanti, tapi sepelan-pelan saya ingin balik lagi ke yang tadi. Nah, poinnya apa yang tadi saya sebut? Bahwa orang-orang yang terpengaruh dengan budaya modern itu sebetulnya mereka punya sikap yang beraneka ragam. Ada yang betul-betul memang menjadi korban dan sebetulnya dia ingin lepas tapi belum bisa karena satu dan lain hal, dan dia hatinya menjerit gitu. Dia nggak mau dengan itu. Ada yang betul-betul menyepelekan, mengentengkan dan mengkampanyekan itu. Kita akan menyoroti itu nanti di uraian selanjutnya. Saya ingin kembali kepada persoalan tadi, membuktikan bahwa kitab suci kita memberikan aturan. Kamu kalau punya hubungan jelek dengan Tuhan kamu, hidup kamu juga jelek. Dan lihat aja bangsa kita sekarang. Kalau Anda melihat, wah itu gara-gara koruptor. Ya koruptor itu kan karena nggak nurut sama agamanya kan. Koruptor itu bisa korupsi karena nggak nurut sama Tuhannya kan. Dia punya hubungan jelek dengan Tuhannya kan. Apa coba? Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya kita lihat sebagai kerusakan itu akarnya adalah orang nggak nurut sama Tuhan ya. Kan begitu. Nah, di suratul An'am disebutkan, tidakkah mereka melihat berapa banyak generasi yang kami hancurkan. Hancur generasi. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Shalih dan lain-lain. Makkannahum fil ardh ma lam numakkin lakum. Kami teguhkan mereka itu, posisi mereka itu di muka bumi. Artinya mereka diberikan kesejahteraan duniawi, umat-umat terdahulu. Baca dah coba iseng-iseng itu sejarah kaum Ad atau kaum Thamud. Kaum Thamud yang mereka itu punya di antara kelebihannya adalah bisa mengubah gunung-gunung bebatuan itu menjadi istana-istana mewah. Di saat teknologi belum maju seperti sekarang, mereka bisa itu. Dahsyat, memahat, jadi gunung-gunung bebatuan itu dipahat jadi istana mewah gitu loh. Orang zaman dulu itu kayak gitu, luar biasa itu. Karunia Tuhan yang luar biasa di saat itu gitu loh. Makkannahum fil ardh ma lam numakkin wa arsalna sama alaihim midrara. Diturunkan hujan yang deras. Kalau hujan deras sudah pasti alamnya subur kan gitu. Alamnya subur, kira-kira begitu. Alamnya subur, mereka punya kesejahteraan duniawi. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Sungai-sungai mengalir, indah sekali hidup mereka. Fa ahlaknahum. Dan kami hancurkan mereka. Gara-gara apa? Bidzunubihim, gara-gara dosa-dosa mereka. Tuhan bisa mengirimkan azab, penderitaan kepada suatu kaum gara-gara dosa para penduduknya. Karena itu di Quran ada celaan dan laknat kepada Bani Israel. Dan Anda tahu kenapa Bani Israel diantaranya mendapat laknat ilahi itu? Di Al-Quran di surat Al-Ma'idah, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan nabinya dengan lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam karena mereka itu bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kemudian disebutkan mereka tidak suka melarang kemungkaran yang dilakukan oleh mereka.
Jadi kalau ada kemungkaran diam gitu loh. Gara-gara itu. Artinya apa? Kitab suci kita mendorong kita. Kalau ada suatu kemungkaran, kritik, luruskan. Itu ajaran Quran. Ada fenomena-fenomena yang menyeleweng dari tatanan moral masyarakat yang sudah mapan. Luruskan dengan cara-cara yang bijaksana gitu loh. Jangan didiamkan. Khawatir apa? Saya itu cuma khawatir teman-teman semuanya. Kalau kita membiarkan hal-hal yang seperti itu tadi. Fenomena-fenomena yang pernah mengundang azab Tuhan di umat terdahulu. Kaum Nabi Lut itu. Tahu kan kaum Nabi Lut disiksanya gimana? Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihi hijaratan min sin. Ya salam, di negeri mereka itu dijungkir balikan. Dihujani bebatuan, dijungkir balikan. Itu kan Quran menarasikan itu supaya apa? Kita mengambil pelajaran gitu loh. Jangan sepelekan itu. Jangan Anda mengira kesejahteraan atau keburukan hidup Anda itu ditentukan dengan usaha Anda saja. Hak Tuhan itu juga penting Anda perhatikan. Jangan kemudian kita hanya bicara soal hak individu, tapi hak Tuhan kita abaikan. Sementara Anda percaya Tuhan. Kecuali kalau Anda nggak percaya Tuhan. Nah kalau Anda nggak percaya Tuhan, ayo kita diskusi dulu. Tuhan ada atau enggak? Kan gitu. Kalau Tuhan ada, dia berhak juga ditaati. Kan begitu. Dan saya mau bilang, sekarang saya masuk ke dalam soal HAM ya. Ini sering dinarasikan untuk membela tindakan-tindakan yang menyeleweng itu sebetulnya. Itu penyimpangan. Nggak ada, no debat gitu loh. Kalau itu penyimpangan. Dalam sejarahnya begitu. Fitrah manusia itu ya nggak begitu. Itu penyimpangan. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan mengcounter argumen-argumen yang sering dinarasikan untuk membela itu. Itu atas nama HAM dan HAM itu harus dibela tanpa batas gitu. Saya mau kritik begini. Sebetulnya kalau ada jurusan hukum kan? Setahu saya tidak ada hak individu yang tidak memiliki batas. Semua hak itu ada batasannya, betul nggak? Sekarang kalau kita bicara hak kebebasan berpendapat ya, kebebasan berbicara. Apakah itu artinya kita berhak dan bisa bicara apa saja sesuai dengan selera dan kemauan kita? Anda berhak mencaci maki orang lain, merusak kehormatan orang lain atas nama HAM, Anda bisa itu. Mengatasnamakan HAM untuk mendiskreditkan, mencaci maki, merusak nama baik orang lain. Secara hukum modern pun itu nggak bisa. Karena orang lain juga punya hak untuk dihormati, betul nggak? Jadi kita harus luruskan dulu bahwa hak itu tidak ada yang absolut gitu loh. Semuanya itu ada batasannya. Hak kebebasan beragama. Oh, boleh Anda menganut agama apa saja. Tapi sekali Anda menodai agama yang lain, ada hukumnya kan? Ada konsekuensinya kan? Gak bisa Anda atas nama kebebasan beragama, Anda mencaci maki agama lain gitu loh. Karena itu agama saya bilang begitu. Kita ini teman-teman semuanya, dalam Quran kita itu kalau kita jujur dengan Quran kita itu menolak ajaran Kristen dengan tegas dan jelas. Dan keyakinan Kristen itu kalau kita mau kritik dari bangunan keyakinannya gitu kan banyak hal-hal absurd sebetulnya. Kok bisa meyakini itu? Tapi gak boleh dalam agama kita itu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Orang yang musyrik sekalipun, orang Kristen kan tidak mengaku politeis. Mereka masih percaya pada satu Tuhan meskipun ada problem apakah satu Tuhannya itu betul-betul satu atau mengandung kontradiksi. Itu persoalan lain. Tapi maksud saya orang musyrik pun yang nyembah patung gak boleh kita caci maki Tuhannya atas nama kebebasan beragama gitu loh. Ada batasannya kan? Dibatasi juga dengan kenyamanan publik. Kalau kita melakukan praktek keagamaan mengganggu orang dalam Islam gak boleh itu. Betul gak? Saya beberapa bulan yang lalu ke Jepang, itu ada muncul gerakan kelompok ekstrim yang anti-Islam. Dan Anda tahu kenapa mereka itu bisa anti-Islam? Ada fakta menariknya begini. Ternyata orang-orang yang gak suka sama Islam itu, di Jepang kita bicara kasuistik ya. Di sana itu ada sebagian Muslim imigran, ini yang kadang jadi problem. Yang kadang menodai Islam itu sebetulnya dari praktek yang kurang tepat dari orang Islam sendiri. Mereka itu kalau sholat Jumat itu sampai ke jalan-jalan raya gitu loh. Ya orang Islam kan kadang semangat urusan ibadah. Sampai ngeganggu orang gitu loh. Artinya mau transportasi publik. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Akhirnya apa? Orang pada protes, suruh pada minggat itu migran-migran itu. Ketika muncul gerakan semacam itu, kita nyalahin mereka. Padahal yang salah kita juga gitu loh. Gak boleh kan dalam agama kita, atas nama syiar agama kita mengganggu kenyamanan publik. Apalagi hajatan. Di pinggir jalan ada loh sekarang. Hajatan di jalan umum hajatan. Anda mendirikan agama, melakukan syiar Tuhan pun, kalau mengganggu kenyamanan publik, gak boleh itu. Apalagi hajatan ya kan. Apalagi selamatan anaknya, sunatan. Kadang-kadang ada kayak gitu. Jadi kita harus sepakat terlebih dulu. Dan mau tidak mau orang nggak mungkin kecuali dia sepakat dengan klaim itu. Bahwa
hak asasi manusia itu tidak bersifat absolut tanpa batas gitu loh, ada batasannya. Nah sekarang begini, kalau Anda bicara soal hak individu, kenapa Anda tidak juga membicarakan hak kolektif, hak kita sebagai masyarakat yang sudah punya tatanan moral? Ketika hak individu disuarakan kemudian menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, merusak tatanan moral, apalagi merusak agama. Nah sekarang ini persoalan teologis ya, orang percaya Tuhan atau enggak sebetulnya. Kalau dia nggak percaya Tuhan, ya perdebatan kita nggak ke sana. Tapi kalau yang bersangkutan seorang muslim, dia percaya Tuhan. Anda punya hak, tapi Anda sadar nggak? Tuhan Anda juga punya hak untuk ditaati. Artinya apa? Hak kita sebagai individu, kalau kita betul muslim, dibatasi juga dengan hak agama, di mana agama punya aturan dan harus dipatuhi. Belum lagi hak norma masyarakat, hak kolektif masyarakat. Saya juga ikutin sedikit gitu ya. Dan ada begini, ada logika yang tidak kalah penting untuk kita tekankan. Sesuatu yang menjadi hak individu, artinya kita harus bedakan kata legal right, apa hak yang diakui dengan moral rightness, dengan apa kebenaran moral. Sesuatu yang dikatakan hak individu itu tidak otomatis benar secara moral, iya kan? Anda berhak bicara A gitu loh. Tapi soal apakah ini benar atau tidak itu standarnya lain lagi loh. Sesuatu yang dikatakan hak individu tidak otomatis itu benar secara moral ya kan. Anda berhak berteman dengan siapa saja. Tapi persoalan apakah pertemanan itu benar atau tidak ada standarnya lagi kan gitu. Paham maksud saya? Ya harus bedakan antara hak yang diakui dengan kebenaran moral gitu loh. Gak berarti kalau hak itu diakui otomatis yang Anda lakukan itu otomatis benar kan gitu. Karena itu tadi. Kita perlu mengoreksi cara pandang kita menyangkut hak asasi itu. Itu nggak bisa bersifat absolut. Dan pada akhirnya, apalagi kita masyarakat religius. Anda juga perlu mempertimbangkan itu. Dan kalau itu dinormalisasi bisa merusak. Merusak budaya, tatanan norma, dan melanggar hak Tuhan. Yang sebetulnya hak tertinggi dalam agama kan gitu. Apa akibatnya kalau Anda mengabaikan hak Tuhan itu? Ayo, mau kayak umat terdahulu? Di bumi hanguskan gitu satu generasi, nauzubillah. Tapi Quran udah ngasih alarm itu. Generasi-generasi terdahulu yang dihancurkan oleh Tuhan itu, yang hidupnya menderita itu, sebabnya karena dosa-dosa mereka. Quran bilang gitu kan? So, kalau kita mau memperbaiki kehidupan kita, baik dalam individu, bernegara, di tatanan keluarga, kunci awalnya adalah perbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita. Karena itu nggak bisa dipandang sepele kalau hemat saya. Nggak bisa dipandang sepele aktivitas-aktivitas keagamaan. Di antaranya hal yang semacam ini. Masih mending ada orang-orang kayak gini mau mendengar nasihat agamanya. Di saat banyak orang di luar sana udah nggak peduli lagi dengan yang namanya agama. Mungkin siksaan Tuhan itu ditahan gara-gara masih ada orang-orang tua renta yang masuk musola di keheningan malam.